apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan semakin meluas, 23 hektar lahan di Kabupaten Pali terbakar. Petugas kesulitan padamkan api. Akibat tidak waspada memberikan data pribadi, pria di Palembang rugi puluhan juta rupiah akibat penipuan berkedok aplikasi kredit digital. 20 pasangan dari usia muda hingga usia senja ikuti nikah massal secara gratis yang digelar Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan. Kita ke informasi yang pertama, kebakaran lahan masih terjadi di Desa Tempirai, Kabupaten Pali. Sementara lahan yang terbakar total luasnya mencapai 23 hektar. Setelah kebakaran lahan muncul di 4 titik kecamatan yang ada di Kabupaten Pali, kini masih tersisa di Kecamatan Panukal Utara, Kabupaten Pali. Kebakaran ini tak kunjung padam hingga Rabu petang. Api yang sempat dipadamkan petugas membesar kembali akibat angin kencang. Upaya pemadaman pun terus dilakukan petugas dengan menerjunkan puluhan personel Satgas Karhutlah Kabupaten Pali. Tidak diketahui dari mana asalnya api, namun kebakaran ini menghanguskan hutan dan lahan yang berada di sekitar. Cuaca panas serta banyaknya tanaman yang mengering membuat titik panas atau hotspot terus bermunculan. Menurut BPBD Kabupaten Pali, hingga saat ini jumlah sebaran titik panas di Kabupaten Pali mencapai 55 titik panas. Sementara ini karena di Tempirai kebakaran lahan gambut, jadi kewalahannya kami ada karena satu sumber air yang jauh, yang kedua menuju ke tempat lokasi itu melalui jalan yang masih rusak. Kebakaran lahan di Kabupaten Pali ini telah berlangsung selama 12 hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pali, luas lahan yang terbakar di wilayah itu total mencapai 23 hektar lahan. Dedi Ruanca melaporkan dari Kabupaten Pali. Masih dari peristiwa kebakaran, tapi kali ini tentang kebakaran rumah. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kabupaten Muara Enim hangus terbakar. Kebakaran menewaskan anak pemilik rumah penyandang disabilitas yang tak mampu berjalan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Desa Karangasem, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada Rabu pagi. Api diduga berasal dari korsleting listrik di ruang tamu rumah yang terbakar, hingga melalap seluruh bangunan rumah hingga nyaris rata dengan tanah. Warga sekitar bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya memadamkan api, hingga akhirnya 1 jam kemudian api baru bisa dijinakan. Namun tragis nasib yang harus dialami Juan Mansera, anak dari pemilik rumah. Dirinya tewas terpanggang di dalam rumah lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Korban merupakan penyandang disabilitas dan tak bisa berjalan. Saat kebakaran terjadi, dirinya terkunci di dalam kamar. Sang ibu yang sudah renta sempat berusaha menyelamatkan korban. Namun usahanya sia-sia. Setelah proses pendinginan, jenazah korban dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Bukit Asam guna kepentingan forensik. Pukul 6 dan api langsung membesar sehingga kita sulit untuk menolong korban. Korban itu sudah memanggil dengan ibunya. Ibu katanya bukain pintunya, tapi ibunya nggak kuat untuk membukanya. Akhirnya api udah membesar. Korban itu atas nama Juan. Dia memang ada gangguan mental. Disabilitas ya? Ya. Itu aja. Pak, saat ini korban dievakuasi kemana, Pak? Ke Rumah Sakit Kedua. Pasca kebakaran, polisi menyelidiki penyebab peristiwa kebakaran ini. Sementara jenazah korban dikebumikan setelah pemeriksaan forensik. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Muara Enim. Di informasi lain, eksekusi sebuah lahan dan bangunan di kawasan Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir berlangsung ricuh. Petugas memaksa masuk untuk mengosongkan rumah.
Kericuhan tak terhindarkan saat petugas Pengadilan Negeri Kayu Agung meminta para penghuni mengosongkan rumah di kawasan Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu sore. Suasana kian memanas saat para penghuni rumah terus melakukan upaya perlawanan. Namun, usaha mereka berhasil dicegah oleh sejumlah anggota kepolisian. Pelaksanaan eksekusi lahan dan bangunan dengan luas 32 kali 16 meter ini dilakukan setelah pihak penggugat atas nama Usman memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Kayu Agung tahun 2017 lalu. Sebelum dilakukan eksekusi, pihak Pengadilan Negeri Kayu Agung telah melayangkan 3 kali surat peringatan. Para penghuni rumah menolak eksekusi lantaran telah menempati rumah selama lebih dari 20 tahun dan memiliki sertifikat PRONA dari pemerintah. Penghuni rumah akhirnya hanya bisa pasrah saat seluruh barang-barang mereka diangkut paksa petugas. Kemarin sempat ditunda karena memang situasinya kurang tepat karena pada waktu itu memang hari pasar, jadi kami menyarankan untuk dilakukan pada saat tidak hari pasar ya. Tadi kita ambil keputusan untuk dilakukan sore hari setelah pasar tidak lagi terlalu ramai. Alhamdulillah untuk sampai sore ini situasi sudah aman. Memang tadi sempat ada penolakan dari termohon, tapi alhamdulillah semuanya bisa terkendali. Eksekusi Pengadilan Negeri Kayu Agung ini adalah yang kedua kalinya setelah sempat tertunda di bulan Juni lalu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berhati-hatilah memberikan data pribadi Anda kepada orang yang tidak dikenal karena seorang pria di Palembang menjadi korban penipuan berkedok petugas salah satu aplikasi kredit digital ternama. Korban pun rugi puluhan juta rupiah. Waspada memberikan data diri, bisa jadi itu penipuan. Ferry Umar Effendi, warga Sukarame, Palembang ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pria berusia 33 tahun itu mengaku telah menjadi korban penipuan berkedok petugas aplikasi kredit digital. Akibatnya korban menderita kerugian hingga 26 juta rupiah. Kejadian bermula saat korban ditelepon seseorang yang mengaku dari platform kredit digital yang akan mengirimkan visi kartu kredit kepada korban. Korban lalu diminta data pribadinya sebagai syarat pengambilan kartu. Namun setelah data pribadi diberikan, tidak berapa lama korban dikejutkan dengan laporan melakukan transaksi belanja di salah satu aplikasi daring. Tiba tuh ada notifikasi bahwa minta alamat lagi berapa kali itu. Terus tiba-tiba ada notifikasi dari Lazada ada transaksi pembelian melalui pembayaran melalui kredipo. Berapa sih totalnya juga? Total kalau pembelanjaan itu 16 juta 640 ribuan. Nah, total kreditan untuk tagihan di krediponya itu sekitar 26 jutaan lebih. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta menyerahkan sejumlah bukti-bukti, termasuk bukti laporan telah terjadi transaksi di aplikasi milik korban. Untuk itu, masyarakat harus lebih berhati-hati untuk melindungi data pribadi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Reskrim Polrestabes Palembang menangkap tukang ojek yang menjadi pelaku pembunuhan yang menewaskan rekannya sendiri. Pelaku mengaku kesal dengan korban yang tidak menepati janji saat membeli BBM dengannya. Rian Saputra dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolrestabes Palembang pada Rabu siang. Pria berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan ini merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan rekannya bernama Muhammad Yunus. Korban tewas tidak jauh dari pintu tol Kramasan Kertapati Palembang setelah menderita sejumlah luka bacok senjata tajam di tubuhnya. Kasus pembunuhan yang terjadi pada 4 Agustus lalu bermula dari kekesalan tersangka yang merasa telah dibohongi korban. Korban meminta tersangka menjual BBM jenis solar miliknya sebanyak 2 jerigen dengan harga Rp50.000. Namun setelah BBM diberikan, korban hanya membayar Rp25.000 sehingga membuat tersangka emosi dan membacoknya dengan sebilah parang.
terjadi pembicaraan atas pemberian yang tidak sesuai dengan janji. Karena rasa kesal akhirnya terjadi perkelahian dengan antara M. Yunus yang notabene tangan kosong dengan saudara Rian yang telah menggunakan 9 parang. Parang yang digunakan pelaku telah disita sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Profesinya sebagai tukang cek. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.